Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengoptimalan peran sumber dan media pembelajaran. Bagaimana eh, fungsi dari peran dan sumber pembelajaran, kemudian juga terkait dengan jenis-jenisnya. Nanti kita akan pelajari dan kita bahas. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi, fungsi, jenis, dan teknik pemilihan sumber, serta media untuk meningkatkan kualitas dan mendukung pembelajaran secara aktif. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Urgensi sumber dan media pembelajaran. Nah, di mana sumber dan media pembelajaran ini memiliki peran yang strategis dan dapat menjadikan pendukung dalam pembelajaran aktif. Yang pertama, sebagai fungsi instrumental sebagai alat pendukung bagi pendidik dan peserta didik, di mana yang namanya media pembelajaran itu nanti sebagai alat pendukung dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian juga karena fungsinya sebagai alat pendukung, maka di sini guru dan juga peserta didik diharapkan dapat menikmati kemudahan dengan adanya media tersebut. Yang kedua, peran strategis dalam pembelajaran aktif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa terjadi pergeseran makna pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang semula teacher center menjadi student center. Nah, di sini peran strategis dalam pembelajaran aktif, nah ini harus menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana nantinya siswa harus terlibat secara aktif, kemudian proporsinya, ya, porsi dari pembelajaran itu lebih banyak siswa dibandingkan guru. Yang kedua, memfasilitasi penyampaian informasi secara efektif dan menarik. Nah, di sini adalah tujuannya jelas ya, bahwa penyampaian informasi itu harus disampaikan secara efektif ya, dengan bahasa yang komunikatif sehingga dapat menarik minat dari peserta didik. Yang ketiga, mendorong motivasi dan eksplorasi mandiri peserta didik dalam proses belajar. Nah, tentunya dengan penggunaan sumber media yang beragam, nah nanti diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kemudian juga siswa akan tertarik untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Nah, diharapkan dengan penggunaan media, nanti siswanya ini akan menjadi proses pembelajarannya itu tidak hanya satu arah, tapi sifatnya adalah multi arah. Jadi siswa akan menjadi aktif di kelas, kemudian gurunya juga harus memandu dan mendampingi siswa agar proses belajarnya lebih tertata lagi. Berikutnya adalah mempermudah akses sumber belajar bagi peserta didik. Nah, diharapkan dengan adanya sumber-sumber dan media pembelajaran ini menjadikan kemudahan akses. Jadi siswa itu tidak lagi kesulitan akan mengakses materi, kemudian akses terhadap sumber belajar. Nah, itu bisa diminimalisir dengan adanya beragam sumber belajar yang disiapkan oleh guru. Selanjutnya adalah memahami sumber belajar sebagai media aktif. Nah, di sini sumber belajar itu sebenarnya apa? Sumber belajar adalah bahan atau informasi yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Bentuknya apa saja? Bentuknya ini bisa
seperti guru ya, manusia. Kalau dalam proses pembelajaran berarti kan ada guru, ada teman. Nah, teman sekelas, nah itu merupakan sumber belajar. Serta benda-benda seperti buku ya, kemudian atau apapun lah yang bisa menjadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah aspek instrumental, nah merupakan tempat bersemayamnya informasi yang menjadi sumber belajar. Nah, di sini ya contohnya seperti perpustakaan, nah, kemudian apa lagi ya, ruangan kantor, nah seperti itu. Itu aspek instrumental. Selanjutnya adalah aspek proses. Aspek proses adalah aktivitas menggali dan menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Nah, tentunya di sini karena tadi adalah pendekatannya adalah student center, maka dalam aspek proses ini adalah siswa yang diharapkan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian juga gurunya harus menyampaikan informasi. Jadi kalau siswa itu meskipun dalam tahap pembelajaran itu siswanya dituntut secara aktif, tapi guru juga harus bisa menyampaikan informasi secara terbuka, secara mendetail kepada siswa. Seandainya ada siswa yang bertanya, ya sebisa mungkin gurunya harus memberikan jawaban yang bisa membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah aspek tujuan. Aspek tujuan ini adalah arah yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran dengan beragam sumber belajar. Jadi bagaimana ketika guru menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ada, maka di sini melalui sumber dan media pembelajaran tujuan itu bisa tercapai. Jadi harapannya dengan adanya sumber belajar dan media pembelajaran bukan menjadi halangan agar tujuan itu tidak tercapai seperti itu. Jadi ibaratnya sumber belajar dan media ini menjadikan kemudahan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan strategis dari sumber belajar. Nah, di mana maksudnya adalah dapat mengoptimalkan motivasi, kreativitas, kemudian kompetensi siswa melalui sumber belajar yang tepat. Nah, tentunya dengan adanya media-media yang menarik, kemudian sumber belajar yang beragam, ini dapat meningkatkan siswa, ya, meningkatkan motivasi siswa melalui materi yang relevan, kemudian dan juga sajian yang menarik. Gitu. Selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas dengan mendorong ide baru dan fleksibilitas belajar. Jadi guru jangan membatasi siswa dalam hal apa? Dalam kreativitas, kemudian fleksibilitas belajar. Nah, itu juga harus sebisa mungkin disiapkan oleh guru. Jadi, guru tidak hanya membatasi waktu belajar siswa mulai misalnya dari jam awal sekolah sampai jam pulang. Setelah itu siswa tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, ini yang keliru. Jadi, fleksibilitas belajar itu artinya media atau sumber yang disediakan itu bisa diulang secara kontinu oleh siswa di rumah, kemudian bisa digunakan untuk berdiskusi dengan temannya. Nah, itu adalah sifat dari fleksibilitas. Kemudian melakukan evaluasi pengetahuan sebelumnya untuk menghindari pengulangan materi. Nah, jadi perlu juga guru itu tahu sebatas apa kemampuan dari siswanya. Nah, kalau siswanya sudah tahu, ya mungkin materinya bisa dilanjutkan ke yang berikutnya. Yang keempat adalah mendorong pemahaman melalui eksplorasi informasi yang beragam dan mendalam. Nah, di sini adalah informasi-informasi, karena tadi banyaknya sumber belajar ya, kemudian yang menghadirkan informasi, maka di sini siswa diharapkan memiliki pemahaman. Ya, pemahaman terkait dengan informasi yang disampaikan, kemudian beragam sumber yang disediakan oleh guru. Nah, kalau memang ada pertanyaan, ya guru harus bisa menampung pertanyaan itu dan menjawab. Gitu.
Ya, jadi sebisa mungkin siswa akan mendapatkan informasi secara utuh. Yang kelima adalah memberikan kontribusi nyata pada perkembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. Jadi harapannya adalah dengan penggunaan sumber belajar yang beragam dapat memberikan kontribusi nyata. Perkembangan kompetensi siswa itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada kompetensi secara kognitif, kemudian kalau kompetensi kognitifnya itu tadi misalnya hanya sebatas menghafal, yaitu bisa ditingkatkan lagi. Itu bisa menganalisis, mengidentifikasi, nah seperti itu. Yang berikutnya adalah memastikan proses belajar dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Nah, sebisa mungkin guru harus menyiapkan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, ya sehingga siswa itu akan belajar secara efektif, ya secara menyenangkan. Jadi tidak ada tekanan-tekanan di dalam ruang kelas. Nah, sekarang beralih ke media pembelajaran secara mendalam. Apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? Yang pertama adalah media pembelajaran adalah instrumen impersonal yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan dan gagasan guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang namanya media itu adalah instrumen, alat, ya, alat bantu guru agar memudahkan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Gitu. Karena sifatnya sebagai alat, maka di sini alat penyampaian itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hardware atau perangkat keras, ada yang namanya software atau perangkat lunak. Nah, penerima informasinya siapa? Jelas, penerima informasinya adalah siswa. Tujuan yang spesifik yang ingin dicapai dari penggunaan media itu apa? Nah, di sini media juga berfungsi sebagai perantara yang memudahkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Media juga dapat memberikan rangsangan dan meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga mendukung efektivitas pembelajaran. Jadi, dengan pemilihan media yang tepat, nanti diharapkan siswa dapat tertarik ya, dapat menimbulkan ketertarikan sehingga minat belajarnya juga akan meningkat. Yang terakhir adalah elemen penting dalam proses belajar mengajar. Meskipun media itu fungsinya adalah alat bantu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan media belajar yang tepat, media belajar yang variatif, media belajar yang efektif, nah itu dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, menyajikan materi secara verbal, visual, dan auditori untuk variasi penyampaian yang efektif. Jadi, di dalam kelas, siswa itu beragam gaya belajarnya. Jadi, melalui media, gaya belajar audio, gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, itu bisa tercover, terbantu dengan adanya media pembelajaran. Yang kedua, mengatasi keterbatasan akses belajar bagi siswa dengan hambatan tertentu. Nah, misalnya siswa yang memiliki keterbatasan dalam akses buku cetak misalnya. Nah, ini bisa dibantu dengan adanya media-media yang sifatnya non cetak seperti itu. Yang ketiga, menumbuhkan daya tarik dan motivasi psikologis dalam proses belajar. Sudah jelas ya, tadi disampaikan bahwa dengan penggunaan media atau pemilihan media yang efektif, yang memiliki ketertarikan, ya, nanti diharapkan tumbuh motivasi dan daya tarik dalam proses belajar. Yang keempat, manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas dan kemudahan pemahaman materi baik di pendidikan dasar maupun di perguruan tinggi. Nah,
itu manfaat media pembelajaran. Fungsi-fungsi utamanya apa saja? Yang pertama, fungsi semantik. Nah, fungsi semantik ini artinya media berperan sebagai simbol dan bahasa seperti pada kamus dan ensiklopedi. Nah, misalnya fungsi semantik itu adalah menyederhanakan simbol-simbol seperti itu. Yang kedua, fungsi manipulatif, mempermudah pemahaman konsep abstrak melalui representasi visual dan interaktif. Yang ketiga, fungsi psikologis. Ya. Yang keempat, fiksatif, fungsi distributif, dan fungsi sosiokultural. Fungsi fiksatif ini menangkap dan menyimpan informasi masa lalu untuk referensi pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar apa saja? Yang pertama, pesan dan data. Kemudian yang kedua adalah orang. Nah, orang ini dimaksud sebagai sumber utama informasi dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga namanya bahan pembelajaran. Jenisnya banyak. Ada buku, ada modul. Kalau di sekolah kita dikenal dengan ada LKS, nah, lembar kerja siswa, kemudian perangkat lunak edukatif, misalnya tools atau aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran. Ya, itu bahan pembelajaran. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan ini yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan informasi pembelajaran. Nah, ini hardware-nya. Teknik dan metode. Teknik dan metode adalah pembelajaran yang membimbing proses belajar mengajar. Jenisnya beragam juga tergantung pemilihan guru. Ya. Misalnya metode ceramah, metode diskusi, kemudian simulasi dan lain sebagainya. Latar atau lingkungan, artinya dapat digunakan sebagai alat bantu ya, membantu terjadinya proses pembelajaran. Ya, contohnya lingkungan sekolah, kemudian halaman sekolah, lapangan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber-sumber belajar. Jenis media pembelajaran ya, ada yang namanya media tradisional, ada yang namanya media modern digital. Nah, yang media tradisional ini jenisnya banyak ya, jenisnya banyak. Ada audio visual gerak, audio visual diam, kemudian audio sendiri, kemudian visual gerak, visual diam. Nah, contohnya seperti apa? Seperti slide presentasi, kemudian X-banner. Nah, itu termasuk media-media visual diam. Kemudian apalagi gambar-gambar karikatur. Nah, itu termasuk jenis media tradisional. Ya, poster, diagram itu. Radio, MP3. Nah, itu penyampaian suara dan narasi. Artinya termasuk dalam media audio. Ya, meskipun sekarang orang jarang mendengarkan radio ya, sudah beralih ke digital berupa apa? Podcast. Nah, itu salah satu contohnya. Media modern digital ya, modern digital itu adalah multimedia interaktif yang menggabungkan berbagai format media dalam satu platform pembelajaran. Contohnya podcast tadi ya, podcast tadi termasuk media modern digital karena sudah termasuk multimedia yang disajikan secara interaktif. Jadi nggak satu arah. Kalau radio tadi satu arah, gitu, karena tidak bisa berinteraksi. Beda dengan podcast. Yang kemudian berikutnya adalah teknologi augmented reality atau VR ya, virtual reality, itu juga dapat menghadirkan pengalaman belajar secara lebih interaktif. Prinsip utama dari penggunaan sumber belajar yang pertama, autentisitas. Memastikan sumber belajar asli dan jujur untuk kepercayaan materi. Yang kedua, relevan. Relevan ini dapat diartikan bahwa sumber yang ada, sumber yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian materinya juga. Yang ketiga, validitas, mengutamakan akurasi dan keandalan informasi dalam sumber belajar.
visibilitas, ya, visible, artinya mudah diterapkan. Nah, prinsip ini memastikan sumber belajar mendukung proses belajar secara optimal dan efektif. Nah, itu harapannya. Prinsip efektifnya ada efektivitas, efisien, kemudian taraf berpikir siswa. Nah, ini perlu disesuaikan. Jadi pemilihan media itu juga perlu disesuaikan dengan kemampuan kognitif dari peserta didik, gitu. Sebaiknya kalau untuk tingkatan sekolah dasar, misalnya pilih yang media yang ya untuk anak usia sekolah dasar. Kalau peserta didiknya adalah SMP, ya medianya juga harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa SMP. Gitu seterusnya. Interaktif, ya, interaktif ini adalah komunikasi dua arah antara siswa dan guru secara aktif. Ketersediaan dan aksesibilitas, nah artinya media ini diharapkan nanti mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kemampuan guru juga harus menguasai, ya. Jangan sampai gurunya tidak menguasai media pembelajaran yang dikembangkan. Alokasi waktu, jadi penggunaan media itu juga harus memperhatikan kecukupan waktu yang disediakan. Jangan sampai misalnya 1 jam itu kan biasanya kalau di sekolah 35 menit, ya. Nah, jangan sampai nanti medianya menghabiskan waktu 30 menit. Nah, 5 menitnya habis untuk menyiapkan media seperti itu. Jadi harus diukur. Yang namanya tadi media adalah sebagai alat bantu. Jadi sebisa mungkin harus disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Fleksibilitas media, kemudian keamanan dan privasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Desain media dan teknik seleksi sumber pembelajaran. Jadi, dalam memilih media pembelajaran, guru juga harus selektif, ya, selektif. Disesuaikan dengan tujuan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian jenisnya bagaimana medianya, gitu. Jadi nggak serta-merta asal membuat media, padahal media itu nggak dibutuhkan oleh siswa. Atau guru memaksakan media itu dibuat atau dikembangkan, tetapi guru tidak bisa mengembangkan atau mengevaluasi penggunaan medianya. Ini kan nanti akan menjadi kesulitan tersendiri. Jadi sebaiknya bagaimana? Pemilihan sumber belajar nanti sebisa mungkin harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Sama nggak atau cocok nggak kiranya memilih media itu untuk tujuan pembelajaran. Jangan-jangan media yang akan dibuat ini tidak sesuai dan tidak dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, sebaiknya dihindari hal-hal yang demikian. Nah, teknik memilih sumber pembelajaran yang tepat apa saja? Sumber human atau manusia harus memiliki integritas tinggi, ya, jujur, kemudian tidak sekedar ada, gitu. Jadi lebih kepada tanggung jawab moral. Jadi guru itu harus bisa mempertimbangkan, oh anak didik saya seperti apa nih, kemudian medianya atau kiranya bisa nggak dipakai oleh anak didik, oleh siswa saya. Nah, itu pertimbangannya. Yang kedua, kapasitas sumber berupa keahlian dan penguasaan bidang terkait. Kalau tadi sumbernya adalah manusia, maka gurunya harus punya skill dan menguasai materi, gitu. Ya, kalau gurunya ngajarkan PAI, ya paling tidak gurunya harus tahu dulu konsepnya PAI itu seperti apa, materi yang akan diajarkan pada siswa bagaimana, kesulitannya seperti apa, nah, media yang akan dipilih bagaimana. Nah, itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Yang ketiga namanya motivasi akademik sumber manusia itu penting. Karena apa? Manusia itu
guru bisa menyampaikan informasi secara menarik dan terpercaya. Kalau informasi yang dikemas itu tidak menarik, sehingga siswa enggan untuk belajar, maka bisa jadi nanti mengganggu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk sumber non-human, pastikan publisher atau penerbit adalah penyedia terpercaya. Nah, ini contohnya adalah buku ya. Buku atau artikel yang diterbitkan di jurnal. Nah, itu pastikan dulu nih artikelnya atau jurnalnya bukan yang abal-abal. Kemudian penerbitnya bisa dipercaya. Kalau untuk buku, itu bukunya sudah punya ISBN namanya ya, indeksasi buku cetak itu. Yang kelima adalah evaluasi konsistensi akademik dan kesesuaian materi dengan standar pembelajaran. Jadi antara materi, kemudian media, tujuan, nah itu harus sesuai. Metode juga harus dipertimbangkan. Bagaimana siswa bisa mencapai materi, mencapai tujuan dengan metode apa? Berapa durasi waktu yang dibutuhkan? Selanjutnya, perhatikan kebaruan bahan agar informasi itu selalu up to date dan relevan. Ya. Jadi guru itu harus bisa menggali informasi-informasi yang up to date, ya. Informasi yang up to date. Itu sangat penting untuk siswa. Terakhir adalah popularitas sumber bisa menjadi indikator kualitas dan penerimaan luas dalam dunia akademik. Jadi terkadang kalau sekarang kan lagi tren nih artikel yang publish di jurnal gitu ya. Nah, ini jurnalnya mau yang terindeksasi, misalnya terindeksasi Sinta berapa. Nah, kalau untuk di Indonesia seperti itu. Jadi ini bisa menjadikan acuan atau ukuran bagaimana sumber pembelajaran itu tepat untuk siswa.